Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali dalam mata kuliah filsafat ilmu, yang insyaallah pada kesempatan kali ini masuk ke materi 6 yang akan membahas tentang filsuf muslim, terkhusus filsuf muslim yang kaitannya tentang filsafat ilmu. Sebelum memulai, marilah kita buka perkuliahan kita kali ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mengenal filsuf-filsuf muslim dalam sejarah Islam. Ada banyak ulama dalam sejarah peradaban Islam yang diakui sebagai filsuf. Para ulama yang menguasai sangat banyak bidang-bidang keilmuan, termasuk di dalamnya menguasai bidang filsafat. Sebagiannya mengkritik filsafat Yunani yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Begitu juga sesama filsuf memiliki kritik satu dengan lainnya. Filsuf yang pertama Al-Farabi. Al-Farabi filsuf besar muslim dengan gelar Aristoteles kedua karena kemampuannya dalam memahami Aristoteles yang dikenal sebagai guru pertama dalam ilmu filsafat. Lahir 870 Masehi di Kazakhstan. Wafat tahun 950 Masehi di Damaskus, Suriah. Karya dari Al-Farabi. Selama hidupnya, Al-Farabi banyak berkarya. Jika ditinjau dari ilmu pengetahuan, karya-karya Al-Farabi dapat ditinjau menjadi 6 bagian. Logika, ilmu-ilmu matematika, ilmu alam, teologi, ilmu politik dan kenegaraan, dan yang keenam, bunga rampai, Kutub Munawwa'ah. Karya yang paling terkenal adalah Al-Madinah Al-Fadilah, kota atau negara utama, yang membahas tentang pencapaian kebahagiaan melalui kehidupan politik dan hubungan antara rezim yang paling baik menurut pemahaman Plato dengan hukum ilahiyah Islam. Filsafat politik Al-Farabi, khususnya gagasannya mengenai penguasa kota utama, mencerminkan rasionalisasi ajaran imamah dalam Syiah. Filsuf muslim kedua Ibnu Sina, atau di dunia barat dikenal dengan Avicenna. Lahir di Uzbekistan tahun 370 Hijriah. Wafat tahun 428 Hijriah di kota Hamdan, Iran. Teori pengetahuan menurut Ibnu Sina. Alat memperoleh pengetahuan. Ibnu Sina meyakini bahwa alat memperoleh pengetahuan manusia berasal dari dua sumber, yaitu indera dan rasio. Indra lah yang pertama kali berhadapan dengan objek dan memberikan gambaran dasar pada rasio, dan seterusnya rasiolah yang mengabstraksi setiap persepsi yang masuk. Berbeda dengan Aristoteles, bagi Ibnu Sina, ide-ide abstrak sebenarnya telah mewujud di dalam pikiran dan tidak tergantung pada indera. Persepsi. Persepsi dalam pandangan Ibnu Sina terdiri dari dua jenis, persepsi eksternal, panca indera, dan internal, indera dalam. Akal. Akal pada manusia menurut Ibnu Sina terbagi dua, akal teoritis dan akal praktis. Karya Ibnu Sina. Yang pertama, Qanun fi Tibb, aturan pengobatan. Yang kedua, Asy-Syifa, terdiri dari 18 jilid berisi tentang berbagai macam ilmu pengetahuan. Yang ketiga, An-Najat. Yang keempat, Mantiq al-Masyriqin, logika timur. Baik, filsuf yang ketiga, Imam Al-Ghazali. Lahir tahun 450 Hijriah di kota Tusi. Wafat tahun 505 Hijriah di kota Tusi juga. Epistemologi ilmu menurut Al-Ghazali. Yang pertama, hakikat dan keutamaan ilmu. Al-Ghazali memandang
Ilmu sebagai gambaran jiwa yang berpikir penuh ketenangan dan selalu berpikir tentang hakikat segala sesuatu. Seorang yang berilmu adalah orang yang mengetahui, memahami, menganalisis berbagai faktor objektif. Objek ilmu yang paling tinggi dan paling mulia adalah Allah, pencipta Al-Haq yang maha tunggal. Maka kita mengenal dengan ilmu Tauhid. Al-Ghazali berpegang bahwa dari ilmu Tauhid inilah lahir ilmu-ilmu lainnya. Seluruh ilmu pada dasarnya mulia karena menghindarkan manusia dari kebodohan. Namun status ilmu tersebut apakah menjadi ilmu yang baik atau buruk ketika dalam implementasinya. 2. Metode untuk menghasilkan ilmu. Al-Ghazali membagi 2 sumber penggalian ilmu pengetahuan. Yang pertama, sumber insaniyah, yaitu sumber pengetahuan yang bisa diusahakan oleh manusia berdasarkan kekuatan rekayasa akal. Yang kedua, sumber robaniyah, tidak dihasilkan melalui kemampuan akal, melainkan dengan informasi Allah, baik secara langsung melalui ilham yang dibisikkan ke dalam hati manusia, dikenal dengan ilmu laduni, maupun petunjuk yang datang lewat wahyu yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya. 3. Alat menghasilkan ilmu. Menurut Al-Ghazali, ada alat untuk menghasilkan ilmu. Yang pertama, indra, menghasilkan ilmu indrawi. Yang kedua, akal, alat berpikir untuk menghasilkan ilmu. Dan yang ketiga, hati atau qalbun, ilmu yang diperoleh dengan qalb lebih mendekati tentang hakikat-hakikat melalui perolehan ilham. Hierarki ilmu atau klasifikasi ilmu. Menurut Imam Al-Ghazali, ilmu dibagi menjadi 2. Yang pertama ilmu syar'i, ilmu religius, ilmu agama. Yang kedua ilmu akli. Karya Imam Al-Ghazali di bidang tasawuf. 1. Ihya Ulumuddin, kebangkitan ilmu-ilmu agama. Ini kitab ini terkenal dan menjadi rujukan bagi kita muslim di Indonesia. 2. Kimia as-sa'adah, kimia kebahagiaan. Yang ketiga Mishkah al-Anwar, di bidang filsafat. Yang pertama Maqasid al-Falasifah, yang kedua Tahafut al-Falasifah. Buku ini membahas kelemahan-kelemahan para filosof masa itu yang kemudian ditanggapi oleh Ibn Rusdi dalam buku Tahafut al-Tahafut. Di bidang fikih, Al-Mustafa min Ilm al-Usul. Di bidang logika, Mi'yar al-Ilm. Yang kedua, Al-Qistas al-Mustaqim. Yang ketiga, Mihak al-Nazar fi al-Mantiq. Filsuf muslim selanjutnya Ibn Rusdi, atau di dunia barat dikenal dengan Averroes. Lahir tahun 520 Hijriah di kota Cordoba, Spanyol. Wafat tahun 595 Hijriah di Maroko. Karya dari Ibn Rusdi. Yang pertama Al-Bidayah Al-Mujtahid, kitab ilmu fikih. Yang kedua Kuliat fi Atib, buku kedokteran. Yang ketiga Fasal Al-Maqal fi ma bain Al-Hikmat wa Asy-Syariat, perihal perkataan-perkataan dalam hal kebijaksanaan dan syariat. Filsuf muslim yang selanjutnya Fakhruddin Ar-Razi. Lahir di Desarai, Iran, tahun 544 Hijriah. Wafat tahun 606 Hijriah di Herat, Afghanistan. Karya Ar-Razi. Ar-Razi ini dikenal sebagai mufasir atau ahli tafsir. Bidang tafsir melahirkan Mafatih al-Ghaib, At-Tafsir al-Kabir lil Qur'anil Karim. Yang kedua bidang ilmu kimia. Di sini ada beberapa kitab. 1. Kitab Al-Asrar yang membahas tentang teknik penanganan zat-zat kimia dan manfaatnya. Kedua, Liber Experimentorum. Ar-Razi membahas pembagian zat ke dalam hewan, tumbuhan, dan mineral yang menjadi cikal bakal kimia organik dan kimia non-organik. Ketiga, kitab Sir al-Asrar. Ini dibagi menjadi
3 pula, ataupun isinya mencakup 3. Yang pertama, ilmu dan pencarian obat-obatan daripada sumber tumbuhan, hewan, dan galian, serta simbolnya dan jenis terbaik bagi setiap satu untuk digunakan dalam perawatan. Yang kedua, ilmu dan peralatan yang penting bagi kimia serta apotek. Yang ketiga, ilmu dan 7 tata cara serta teknik kimia yang melibatkan pemrosesan raksa, belerang atau sulfur, arsenik, serta logam-logam lain seperti emas, perak, tembaga, timbal, dan besi. Inilah filsuf-filsuf muslim yang terkenal. Mungkin masih banyak filsuf muslim yang tidak dimasukkan dalam materi ini. Harapannya kita untuk bisa paling tidak mengenal 4 ini, adapun yang lainnya bisa dibaca ataupun kita mempelajarinya dari media, entah itu internet ataupun buku-buku bacaan lainnya. Ini saja yang dapat Bapak sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Harapannya ketika kita mengenal filsuf-filsuf muslim khususnya ya, kita bisa mengetahui pemikiran mereka. Adapun kalau ada pertentangan di antara mereka, mestinya kita pun bisa memilah-milih mana yang baik, mana yang buruk, kenapa itu terjadi, dan lain sebagainya. Sehingga yang kita dapatkan menambah wawasan, pengetahuan, dan mengambil yang baik dan membuang yang buruk. Ini saja, kita akhiri dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tutup perkuliahan kali ini. Dan sebelumnya kita membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.